Shalom, selamat sore. Lagu tadi berkata, selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat setiap hari. Saudara sekedar nyanyi atau saudara percaya? Yakin. Kalau saya yakin dan percaya saudara. Jadi ketika Tuhan beserta kita, sejak pada perjanjian lama, ada tiang awan, ada tiang api. Saya percaya orang yang percaya Yesus pasti ditolong disertai Tuhan. Saudara, saya melihat fase-fase kehidupan. Mungkin saya nggak zamanin namanya Krismon tahun 98. Lalu ada juga tahun 2008 ada masalah krisis juga. Ada COVID, ada 2020 ada COVID dan lain sebagainya. Tapi saya percaya kalau kita hari ini ada semua karena pertolongan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Ada lagu berkata, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kenapa ya saya senang memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan? Karena saat kita lemah, kita butuh kekuatan daripada Tuhan, saudara. Saudara mau cari kekuatan dari lagu dunia? Nggak ada apa, saudara. Yang ada malah nangis, galau, gitu. Karena lagu-lagu yang diciptakan di dunia ini ya lagu-lagu yang tidak membawa pengharapan, saudara. Tapi lagu yang diciptakan atas dasar firman Tuhan pasti membawa pengharapan buat saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, ada orang bertanya kepada saya, Pastor Yoel, bagaimana saya bisa ditolong oleh Tuhan? Jawaban saya, kalau kita punya kerendahan hati, sama-sama katakan kerendahan hati. Kerendahan hati. Saudara, Alkitab mencatat orang-orang yang mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan adalah mereka yang rendah hati. Saudara, saya seringkali, mohon maaf, seringkali ketemu orang ya, minta didoakan, syaratnya banyak saudara. Nanti kalau saya didoakan, tolong ya Pastor, jangan kesaksian di depan ya. Nanti jangan ini, jangan ini. Tunggu dulu, saudara. Jangan bingung dengan syaratnya. Tapi saudara percayalah bahwa ketika saudara dengan kerendahan hati, seperti Naaman mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan kisah sore malam hari ini, kita akan belajar dari seorang yang namanya perwira Kapernaum. Yang mana dia bukan orang Yahudi saudara. Karena dia adalah seorang perwira. Perwira itu apa saudara? Memimpin pasukan, 100 pasukan. Tapi ketika dia berkata dengan iman, hambanya yang sakit sembuh, maka terjadi kesembuhan bagi hambanya saudara. Enggak ada amin saudara ya. Amin ya. Nah, saudara, seringkali saya menantang Anda ketika ibadah mujizat, KKR mujizat, siapa yang sudah mengalami kesembuhan boleh kesaksian. Saudara sebetulnya nggak usah ragu saudara. Ya, saya yakin ketika sudah mengalami saudara saksi. Kadang-kadang gini loh, ini tiba-tiba tadi waktu saya doa, saya renungan tadi pagi, jangan-jangan ini yang menahan Anda mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Waduh, engkau lah aku sembuh lah kesaksian. Nah, ini kan, ini problemnya. Engkau lah aku sembuh lah kesaksian. Aduh, isin aku. Nah, nggak sembuh akhirnya. Padahal apa salahnya sih kesaksian? Bukankah kesaksian itu memuliakan nama Tuhan? Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur bahwa orang bisa melihat Yesus di gereja Yestoya. Enggak ngelihat saya, jangan ngelihat saya ya. Saya manusia biasa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, namanya Tuhan Yesus. Saya sering mendengar, oh saya nonton di YouTube, oh saya nonton di Instagram ini. Semua kemuliaan demi nama Tuhan, bukan untuk saya semata, saudara. Jadi hari ini saya mau kenalkan saudara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya keselamatan yang diberikan, tapi dia juga sanggup untuk menolong yang sakit saudara pulang alami sembuh. Yang datang dengan susah pulang saudara mengalami penghiburan. Saya senang dengar jemaat Tuhan yang ketika mereka datang dengan kerendahan hati saudara. Pastor, saya nggak ada kerjaan. Boleh nggak saya tolong didoakan? Dan tadi saya mendengar puji Tuhan, mulai dapat kerja, dapat kerja, dapat kerja. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi kamu. Pastor, saya sakit sudah sekian lama, puji Tuhan. Nanti saudara saya tampilkan namanya trigger finger. Trigger finger itu apa? Nggak bisa ditekuk ya. Jadi kalau kalau ada yang tipe yang nggak bisa ditekuk, sama yang kalau dia tekuk itu kayak kembali lagi gitu loh. Kayak mantul ya, kayak ada apanya itu ya, ada sesuatunya. Tapi nanti saudara akan lihat video bagaimana yang trigger finger, jempolnya nggak bisa kembali, bisa nekuk, buka, nekuk, kembali dan bisa. Nanti kita lihat sama-sama videonya. Tapi mari kita membahas firman Tuhan, ayat Alkitab terlebih dahulu. Ya. Lalu juga ada seorang anak muda namanya Harley, saudara. Harley ini punya masalah, jadi dia tuh punya cita-cita jadi chef, masak ya. Dia juga terinspirasi dengan adik saya Belinda yang juara MasterChef season 11. Suatu kali dia motong dengan pisau, kena saudara, jari tengahnya. Menurut dokter sarafnya putus, jadi kemungkinan nggak bisa ditekuk saudara. Tapi kita punya dokter segala dokter, namanya siapa saudara? Yesus. Lah kok puji Tuhan, ini kejadian 2024.
Dia minta tolong didoakan. Lah kok puji Tuhan dibawa ke dokter kaget. Lah kok bisa jari tengahnya ditekuk, dibuka, ditekuk, dibuka. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan yang mustahil menjadi mungkin. Ya ini percaya saudara, kok saya percaya. Makanya gini loh, ketika saudara datang ke gereja, saudara menyanyi puji-pujian, firman dilantunkan, firman dinyanyikan. Saudara percaya enggak itu loh? Enggak perlu dijawab ya. Tapi saudara percaya enggak? Kalau saya percaya, misalnya lagu berkata, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya. Kuncinya di refnya, hati yang percaya. Ketika saudara melihat jalan itu tertutup. Tapi saya selalu punya keyakinan, satu pintu tertutup, Tuhan bisa buka pintu yang lain, pintu yang lain, pintu yang lain. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hanya yang percaya mengalami. Saya bisa bilang karena saya mengalami. Ketika saya lihat jalan itu buntu, saya punya Tuhan yang bisa buka jalan. God will make a way. Dia bisa buat jalan. Dan Alkitab mencatat sekalipun itu adalah gurun pasir, saudara. Sekalipun itu tanah kering, dia bisa buatkan sungai yang baru. Dia bisa buatkan jalan yang baru, saudara. Mari kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. Matius 8, ayat yang ke-5 sampai 13. Ini adalah sebuah kisah tentang perwira. Perwira itu ya ini di bidang militer saudara. Ini Romawi ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, saya perlu jelaskan lagi bahwa Kapernaum ini adalah salah satu kota yang kelak akan dikutuk oleh Yesus. Ada 3, Kapernaum apalagi saudara, Korasim dan apalagi saudara, Betsaida. Ini 3 kota yang dikutuk oleh Yesus. Kenapa dikutuk oleh Yesus? Karena 3 kota ini menolak untuk percaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Dan terbukti 3 kota ini hari ini mati. Tidak bisa ada kehidupan di sana. Karena ketika Yesus berkata ya dan amin, jadilah jadi. Nah saudara, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Perhatikan, datanglah seorang perwira. Jadi ini yang butuh siapa saudara? Saya tanya. Perwiranya. Nah sekarang kalau saudara butuh, saudara datang ke Yesus. Saudara datang kepada beliau. Saudara yang butuh, saudara jangan sombong kalau saudara butuh. Saya banyak ketemu orang susah, banyak orang yang alami masalah, tapi sombong, arogan. Pastor, tapi gini, sombong. Sekali lagi ya, orang yang sombong gak bisa ditolong Tuhan. Tahu gak sombong itu sifatnya siapa saudara? Sifatnya iblis. Makanya gak heran iblis melawan Allah sehingga malaikat-malaikat itu dibuang ke bumi menjadi sepertiga. Malaikat dibuang ke bumi jadi setan, jadi iblis. Karena apa? Sombong. Saudara, kita jangan sombong di hadapan Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Karena orang yang punya kerendahan hati dia bisa mengalami pertolongan Tuhan. Perwira Kapernaum ini rendah hati karena saudara harus tahu ini bukan orang macam-macam. Ini orang hebat saudara perwira ini. Karena apa? Dia disebut centurion. Centurion itu artinya apa? Dia membawahi 100 prajurit. Ini gak main-main saudara. Pada masa itu loh. Bisa memimpin 100 prajurit dan disebut perwira dan disebut centurion. Itu berarti orang hebat. Tapi sehebat apapun kita gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan saudara. Karena dia yang menjadikan kita hebat. Dia yang menjadikan kita bisa. Kita hebat bukan karena diri kita. Kita hebat karena Tuhan yang membuat kita hebat saudara. Perwira mendapatkan dia yaitu Yesus. Dan memohon. Kata memohon ini menggunakan bahasa aslinya. Bagaimana dia itu sampai oh, tolong Yesus tolong. Sampai gitu. Ngerengek kalau bahasa Jawanya itu. Sampai minta tolong gitu. Saudara ketika saudara gini ya. Saya mau bilang. Jangan taruh pengharapan di uang, uang bisa habis. Jangan taruh pengharapan dengan apa yang kelihatan. Saudara boleh super duper kaya raya, uang gak ada serinya, tapi bisa habis. Tapi pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah habis. Yes, saya sudah melihat bagaimana ketika ada keluarga-keluarga kaya raya, ada orang tuanya meninggal, warisan dibagikan, entek kok, habis kok. Maka gini saudara, boleh saudara memberikan warisan kepada anak cucu Anda, tapi yang terlebih penting, warisan iman. Itu tidak lekang oleh zaman. Kalau warisan uang, kena inflasi, kena apapun, bisa habis, bisa geger. Tapi warisan iman di dalam Yesus, ini yang kekal untuk selama-lamanya saudara. Yes. Nah saudara lihat,
Dengan kerendahan hati. Dia berkata apa? Coba lihat. Kurios, Tuhan. Nah, kurios dalam bahasa Yunaninya Tuhan itu punya korelasi dengan Adonai dalam perjanjian lama yang artinya Tuhan, yang mana itu juga bisa dikatakan Tuhan. Kurios. Ya, Adonai kalau bahasa Ibraninya. Ya, dan ada korelasi dengan Elohim yang artinya Tuhan. Karena saudara harus tahu orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada masa itu nggak bisa sampai hari ini mereka yang percaya kepada Allah Bapa, ya. Jadi mereka yang nggak percaya sama Yesus, ya. Sedangkan hari ini Yesus telah datang, saudara. Mesias itu telah datang dan pribadi Roh Kudus juga telah datang bagi kita. Nah, bagi mereka yang tidak percaya sampai hari ini, mereka tidak bisa memanggil Yahweh atau Jehovah. Kenapa? Karena dalam 10 perintah Allah dikatakan jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Sehingga mereka kalau memanggil Allahnya Elohim, Adonai, nah itu. Jadi nggak bisa manggil Jehovah atau Yahweh gitu saudara. Ya. Nah, kurios Tuhan, hambaku terbaring. Hamba, dengarkan, hamba. Hamba menggunakan bahasa aslinya adalah dolos. Dolos ini sama dengan mohon maaf, budak. Jadi orang ini yang di rumahnya, ini enggak punya hak atas nyawanya. Karena pada masa itu ada masa perbudakan. Ya, jadi orang-orang bisa punya budak gitu. Wis gak ada nilainya lah budak itu. Tapi lihat saudara, dengan kerendahan hati, perwira ini dengan kerendahan hati, dia tidak diskriminasi dengan hambanya, dengan budaknya. Dia perhatian dengan budaknya. Dan siapa yang punya kerendahan hati, pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Terbaring di rumah karena sakit apa saudara? Lumpuh. Dan ia sangat menderita. Sekarang siapa yang gak menderita? Kalau sakit saudara. Pasti semua orang sakit, menderita. Betul gak? Ada yang orang senang sakit. Pastor tolong doakan supaya saya sakit. Sembuh jadi sakit. Ada yang kayak gitu? Wah itu setengah rolas itu saudara. Pastor, saya kok kepingin ya. Kan pastor doakan biasanya sakit jadi sembuh. Saya pengen sembuh jadi sakit. Kalau itu langsung saya bilang, oh mau sembuh jadi sakit. Periksa ke dokter dulu ya jiwanya. Something wrong. Ada masalah dengan jiwanya. Yang mana biasanya normalnya orang sakit mau sembuh, ini malah sembuh mau sakit. Ya gak normal tuh saudara. Makanya kenapa ya saya minta Tuhan saya minta kuasa. Percayakanlah kuasa, tanggung jawab kuasa. Kenapa? Karena saya sedih kalau lihat orang sakit saudara. Ketika saya kunjungan ke rumah sakit, orang yang cuma terbaring, aduh Tuhan. Selalu berseru Tuhan, belas kasihanmu ada buat mereka. Ada orang punya banyak uang, tapi sakit. Ya apa, gak bisa nikmati hartanya. Tapi saya berdoa jemaat Yestoya, engkau diberkati dan bisa menikmati berkat dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang lihat 7. Yesus berkata kepada perwira itu, aku akan datang menyembuhkannya. Wow. Saya percaya ketika Yesus berkata ya dan amin. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan, aku tidak layak. Saudara perhatikan ada namanya tradisi Mishnah. Tradisi Mishnah itu gini saudara. Saudara harus tahu pada masa itu ada yang namanya kasta-kasta, ada yang namanya strata-strata, bahkan diskriminasi yang sangat tinggi sekali. Terutama orang-orang Yahudi itu sangat punya tradisi diskriminasi. Orang campuran, nikah campuran, wah itu problem itu. Karena perwira ini bukan orang Yahudi saudara. Perwira ini orang apa? Bisa dikatakan orang Romawi. Kalau sekarang ya orang Italia lah. Katakanlah seperti itu. Negaranya Italia. Tapi saya lihat. Dia tahu ada batasan. Tapi dengan kerendahan hati dia berkata apa? Tuhan, katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan perkataan iman saudara. Saya masih percaya ada yang namanya perkataan iman. Yang percaya boleh katakan amin. Saya masih sangat percaya perkataan yang dilandaskan firman, perkataan yang dilandaskan iman di dalam Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib. Sehingga orang ini tahu, perwira ini tahu. Ya bisa dikatakan perwira ini non-Yahudi saudara. Sehingga kalau perwira non-Yahudi maka dikatakan mohon maaf saya eja saja Kafir. Kalau bahasa Inggrisnya Gentile. Ya, jadi dianggap oh kamu bukan orang Yahudi berarti nggak layak kami ketemu kamu. Kurang lebih seperti itu. Makanya perwira ini tahu karena Yesus Yahudi maka dia nggak bisa menerima dia di rumahnya, nggak layak. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-9 saudara.
Sebab aku ini seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit ya. Namanya perwira pasti punya atasan lagi. Punya bawahan, punya atasan. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lihat saudara. Kalau saudara punya keluarga yang di militer, atau saudara adalah seorang militer. Pasti kalau dikatakan, laksanakan, siap, laksanakan. Betul apa betul? Pasti. Dan selalu tiap ngomong, siap, iya, siap, siap. Nah perwira ini sedang menyatakan bahwa dalam dunia militernya dia, setiap omongan ketika siap pasti dilaksanakan. Kemari, siap komandan. Kesana, siap komandan. Nah dia percaya, berarti perkataan itu penuh dengan kuasa. Saudara, ada yang namanya kuasa, ada yang namanya identitas otoritas. Saya kasih contoh. Saudara misalnya berkarir atau saudara terpanggil mengabdi menjadi polisi misalnya. Ada yang namanya polisi lalu lintas, betul? Ketika polisi itu saudara, ini saya mau bicara otoritas ya. Identitas dan otoritas. Ketika ada bus yang begitu besarnya, mau lewat terus polisinya, prit, op. Berhenti nggak busnya? Berhenti nggak? Berhenti. Dia tidak menghentikan bus itu dengan kuasa, tapi dengan otoritas. Karena dia punya otoritas untuk menghentikan lalu lintas. Betul tidak? Tapi kalau seragamnya dia copot karena dia libur, atau dia cuti misalnya, terus dia datang di jalan, op, op, op. Mau nggak busnya berhenti? Ya enggak, diterabas, dar gitu. Sedangkan kalau saudara tahu saudara Superman? Kenapa namanya Superman? Ada yang tahu saudara? Karena dia dari Eropa saudara. Kalau dari Malang Superman namanya saudara. Nah itu ya. Nah ketika Superman dia terbang, dia hentikan base-nya dengan apa saudara? Dengan kuasanya. Pertanyaannya kalau Superman gak pakai baju Superman, saya tahu dia pakai S karena kalau XL kebesaran saudara, kan tulisannya S kan, small. Kalau XL dan dia mohon maaf dia keburu-buru, makanya mohon maaf celana dalamnya di luar, jadi dia cepat-cepat lupa dia taruh di depan saudara. Nah kalau dia suatu saat dia gak pakai seragam Superman-nya masih bisa menghentikan base gak? Bisa, karena dia punya kuasanya, betul gak? Nah, yang luar biasanya kita anak-anak Tuhan sudah punya identitas anak-anak Tuhan, kita juga diberi kuasa. Apa gak luar biasa Tuhan kita? Bisa nangkap gak maksud saya saudara? Kalau polisi harus pakai seragam untuk menghentikan bis, kalau Superman saudara dia menggunakan kuasa ya untuk menghentikan bis. Kalau kita ini sudah identitasnya anak Tuhan diberi kuasa lagi. Apa gak hebat Tuhan kita? Sangat hebat, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi perwira ini sedang melihat bahwa bagaimana dalam dunia militer perkataan itu berkuasa. Maju, siap komandan. Perang, siap komandan. Mundur, siap komandan. Maka itu militer. Maka kalau yang jumpa dengan dia adalah Tuhan, harusnya lebih daripada itu. Itu yang dia yakini. Maka kita lihat ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah. Kata heran di sini dalam bahasa aslinya artinya sampai mind blown. Kerennya itu. Kalau saudara suka nonton film ada namanya plot twist. Wih, gak nyangka aku endingnya begini. Nah itu ada tuh film-film plot twist ya. Atau, wih, gak nyangka aku ternyata yang harusnya kalah malah menang. Nah heranlah itu seperti itu. Heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini gak pernah aku temukan di antara orang Israel. Bangsa pilihan. Bangsa yang dipilih Allah kok gak pernah nemu. Malah ditemukan dari bangsa yang bukan bangsa pilihan Tuhan. Kita lihat ayat yang 11 saudara. Aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat. Duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Yang paling gelap di sanalah akan terdapat rata dan kertak gigi. Ini maksudnya apa? Ini ada korelasi dengan yang awal jadi kemudian, yang kemudian jadi yang awal, saudara. Maksudnya apa saudara? Kalau kita tidak jaga hati, kalau bangsa pilihan tidak jaga hati, bisa kedahuluan dengan bangsa-bangsa lain. Dan terbukti ayat 13 kita lihat sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah
dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Tolong dibaca, 3, 2, 1. Sembuhlah hambanya. Saya bersyukur kisah ini menjadi nyata dan ini kisah nyata dalam arti kisah ini juga terjadi di tempat ini ketika ada orang tua yang datang, pastor, tolong doakan anak saya yang punya kista, pastor. Anak saya nggak bisa datang, dia terbaring di rumahnya. Tapi saya bersyukur saya mendapat kesaksian dari orang tua. Puji Tuhan, pastor, kista itu dilenyapkan dalam nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian 2 video. Yang pertama, trigger finger. Tolong multimedia bisa tampilkan jempol yang gak bisa ditekuk, akhirnya bisa nekuk tanpa sakit. Dan kita lihat sama-sama trigger finger yang disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. Haleluya. Amin, amin, amin. Dicoba, Bu. Udah gak sakit. Udah gak sakit ya, Bu ya? Udah gak sakit. Sebelumnya sakit? Sakit gak bisa. Sebelumnya gak bisa? Gak bisa. Tapi sekarang? Loh. Coba lagi, Bu. Lagi. Coba lagi, Bu. Sakit. Puji Tuhan. Udah. Tuh. Puji Tuhan. Tengah malam bangunin saya, Pastor. Sih harus Harusnya kalau sekarang, Puji Tuhan sudah bisa. siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nanti malam wis gak nyantol ya. Kasih temu tangan. Nanti wis enak, tambah enak Tuhan Yesus. Terus berkati ya Ibu ya. Sehat selalu. Soalnya kan di Iya. ruang suruh operasi. Iya. Karena sarafnya memang di sininya, soalnya kalau sudah nekuk gini, udah bisa balik gini, Iya. kalau dipijat sampai bengkak. Iya. Jadi sakitnya Sakit. minta ampun tadi. Tapi hari ini? Udah. Loh, coba. Haleluya. Loh. Kok bisa ya? Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sehat selalu Ibu. Selamat berkati ya. Puji Tuhan. Sama-sama. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pastor. Ya, selamat berkati ya. Jadi berjalan. Ya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya tidak anti dengan dokter. Saudara pun kalau dokter berkata ini harus operasi, Anda yakin mau langsung operasi, saya tanya? Belum tentu kan? Ada banyak pertimbangan yang saudara harus pikirkan. Belum ada persentase. Berapa persen gagalnya, berapa persen berhasilnya. Sekali lagi saya tidak anti dengan dokter. Saya justru juga menyarankan kalau saudara sakit boleh ke dokter. Tapi ada kalanya ketika dokter berkata, maaf kami angkat tangan, kami gak mampu. Siapa yang mengangkat tangan? Tuhan akan turun tangan saudara. Suatu kali saya pernah berjumpa dengan seorang yang autoimun. Hari ini sedang ramai dan banyak yang namanya autoimun saudara. Ya, ini macam-macam, ada yang jadi mohon maaf jadi gundul, ada yang jadi mohon maaf jadi nggak bisa nekuk badannya, ada yang jadi mohon maaf kulitnya jadi kering. Itu macam-macam dampak autoimun itu saudara. Lalu suatu kali saya berjumpa dengan seorang yang autoimun, dokter menyatakan 5% survival rate-nya. Ya dokter ahli, dia punya perhitungan, dia ilmuwan, dia punya segala prediksinya, silahkan. Lalu orang itu datang kepada saya yang 5% itu. Saya doakan dan hari itu pertama kali tangannya kembali bisa ditekuk. Itu ada videonya di Instagram saya saudara. Kembali bisa ditekuk di kepala. Dia nangis sujud di hadapan Tuhan. Kembali ke dokternya. Dan dokternya kaget. Heranlah. Kenapa? Yang 5% dokter berkata. Melihat progres ini. Kamu yang 5%. Hari ini saya hitung survival rate-mu jadi 80%. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya pernah berjumpa juga dengan seorang yang dia di rumah sakit juga saudara. Sudah dikatakan gak bisa, kena stroke, gak bisa gerak, lumpuh. Tapi saya percaya Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang bisa membenarkan kita, Tuhan yang bisa reparasi kita, Tuhan yang bisa pulihkan. Dan saya lihat saudara, tangannya bisa diangkat, kakinya pun bisa digerakkan. Hari ini juga mengalami pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, di Surabaya saya dipercaya Tuhan untuk melayani KKR kesembuhan. Dan ada seorang yang datang dengan telinga kanan yang bermasalah. Kayaknya gak kerungu. Saudara mungkin di rumah ada gak anak-anak saudara kalau, nah ayo makan ya itu ada gak saudara. Ayo mandi dulu Nah itu tolong dicekkan telinganya saudara ya. Kok itu ya. Nah telinganya gak denger yang kanan. Tapi puji Tuhan hari itu saudara, telinga kanan yang disembuhkan. Tolong multimedia ditampilkan telinga kanan yang disembuhkan. Puji Tuhan. Saya dengan siapa? Dengan Kak Sakti. Kak Sakti apa yang dialami sebelumnya? Sebelumnya saya kurang Kurang mendengar. Telinga yang mana yang kurang mendengar? Yang kanan ya?
Tadi setelah doa apa yang terjadi? Sedikit ada perubahan ya, ada progres ya. Nggak apa-apa itu, boleh kasih tepuk tangan yang kira begitu. Saya akan pelan-pelan. Ikuti saya bicara ya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh haleluya. Saudara, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Haleluya. Baik, sebelum saya lanjut membawa saudara dalam hadirat Tuhan, perjamuan kudus, dan kita nanti saya akan doakan, kalau saudara mau didoakan, yang mau didoakan, saya rindu mendengar sebuah kesaksian. Wah, karena di tengah-tengah saya hadir ada Kojun ya. Mana Kojun ada? Wah, Kojun. Ini duduknya sebelah Pak David ya, udah siap diring Pak David. Sama-sama berotot soalnya. Kojun boleh cerita nggak? Kemarin waktu saya Senin datang ke rumah Justin, Kojun boleh berdiri? Kojun sakit apa? Terus apa yang Kojun alami yang Kojun saksikan di Instagram? Silakan Kojun. Sakit di punggung bawah. Nah, Lower back. Kojun jadi sakit di punggung bawah. Nah, terus apa yang terjadi waktu hari Senin itu? Apa yang terjadi? Didoain. Didoakan sama saya. Ya. Terus apa yang terjadi? Udah enakan. Udah Sembuh. enakan, udah sembuh ya. Udah. Bahkan itu Kojun tulis di Instagram, disaksikan Iya. itu ya. Siapa yang menyembuhkan Kojun? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu ya Kojun. Ya, makasih, Tetap Pastor. semangat. Ya, Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Multimedia siap aja kameranya, standby aja yuk. Ya, puji Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang sanggup. Ya, sekalipun saudara ke rumah sakit pun saya percaya bahwa Tuhan juga turut campur tangan. Amin, saudara. Jadi saudara tetap percaya, tetap punya iman. Ya, karena gini saudara, beberapa kali saya ke rumah sakit ketika saya dengarkan cerita dari pasien yang ada. Selalu ada ruang kayak begini. Ya ini satu-satunya cuma mujizat gitu saudara. Jadi udah datang ke rumah sakit, satu-satunya yang mujizat. Nah itu. Nah sebab itu saya percaya saudara, ini kisah perwira Kapernaum juga saya rindu biarlah Tuhan juga memakai hidup saya, memakai mulut saya, supaya ketika kita berkata sembuh, dan kita percaya Tuhan Yesus sembuhkan. Amin, haleluya. Baik saudara, tetap dalam hadirat Tuhan, lampu boleh dipadamkan, kamera standby yuk, multimedia yuk. Oh rapasyata, labara. Oh rapasyata. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kau sertai denganku sepanjang hidupku. Dengan sungguh katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu,
Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam perjamuan kudus. Adakah saudara yang sudah menerima? Tolong lampu dinyalakan. Yang belum boleh angkat tangan. Ada yang belum dapat saudara? Kalau belum dapat nanti dibantu, tolong pengerja bisa aktif melihat. Ada yang belum dapat? Kalau sudah, saudara boleh buka terlebih dahulu. Di situ ada ayat Alkitab, saudara mau foto dulu boleh dibagikan di WA, Instagram. Saya yakin jadi berkat bagi banyak orang karena itu firman Allah. Wow, saya dapat firman Tuhan yang luar biasa. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Baik, kalau saudara sudah membuka roti dan anggur saudara, kalau ada yang kesulitan bisa dibantu pengerja. Maka saya undang dengan hormat, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan melaksanakan perjamuan yang kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kita boleh angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Yesus yang dikasih Tuhan. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Kita percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Kristus, darah yang mahal, yang menebus dosa Anda dan saya, dan yang memastikan setiap kita beroleh kehidupan kekal di surga. Dan oleh bilur-bilurnya yang sakit telah disembuhkan olehnya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Yesus yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang telah kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang penuh dengan pengucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh letakkan cawan tetap dengan bangkit berdiri. Di minggu pertama, selain ada perjamuan kudus, ada doa pengurapan untuk pelayan-pelayan Tuhan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan yang belum didoakan, boleh maju ke depan, saya berdoa buat Anda. Dan setelah didoakan, saudara boleh cepat-cepat kembali ke tempat masing-masing. Silakan pelayan-pelayan Tuhan yang belum didoakan, boleh cepat-cepat maju ke depan. Setelah itu baru saya akan mengadakan altar call untuk saudara yang datang dengan sakit, dengan pergumulan, dengan masalah. Kita minta sama Tuhan, kita minta hari ini belas kasihannya. Dan Tuhan lakukan mujizat. Oh rapakaya rapasyatara lapara lapara. Kira lapakara lapasyatara lama. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh boleh berbahasa roh. Yang belum bermazmur, katakan haleluya. Oh rapasya. Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk ngomong yang kotor. Tuhan ciptakan mulut kita bukan untuk sumpah serapah. Tuhan ciptakan mulut kita bukan untuk miso-miso, tapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh rapapapa syaralabalalabalabala. Haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Pelayan dan jemaat Tuhan yang ngesu katakan sampai akhir. Ku Dan di depan bersiap. mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku
tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Setelah doa pengurapan, ini baru saya minta tolong catcher boleh cepat-cepat maju ke depan. Ini sekarang yang doa untuk yang jemaat atau pelayan Tuhan yang sedang sakit dan mau didoakan, boleh maju ke depan. Tolong Oma dibantu ke tengah, nggak apa-apa. Ya, silakan yang mau didoakan yang sakit boleh maju ke depan. Yang sakit boleh maju ke depan. Nanti tolong saya diinfo saudara sakit apa, saudara mau didoakan apa, begitu ya. Oh, rabasyataralah. Tolong catcher lebih aktif, Ayo, sudah maju pada maju, ayo. Lo rabasyataralah barala basyataralah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Rabba. Yang tidak maju, saya persilakan saudara boleh kembali duduk. Ya, silakan saudara boleh kembali duduk. Kalau saudara sepanjang doa mau maju ke depan, silakan langsung maju ke depan aja. Ya, silakan. Ini sesi doa bebas. Dan saudara tidak maju, saudara ini bukan tontonan ya. Jadi saudara jangan sedang menonton mereka, enggak. Saudara bisa bantu doa atau saudara mau doa dari tempat saudara masing-masing, silakan. Saya percaya hari Tuhan menjamah yang di depan juga yang di belakang. Yang di atas maupun di bawah semua dijamah oleh Tuhan. Yang di depan bersiap. Saya rindu berdoa buat Anda. Bangkitkan iman Anda, percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oh rabasyatara la bara la bara la bara la bara basyatakara la bayara la bara la bara la bara la basyadara la bara. Oh haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Ora bayara la basyata karala bayara la bara la masyatara la bara la bara la bara la bara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Puji Tuhan. Saya dengan engkong siapa? Oh Herman. Kong Herman. Iya. Kong Herman, tadi saya mendengar engkong gimana ceritanya? Kenapa matanya engkong? Mulai kecil. Iya, Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Terus Dioperasi. Operasi? Tapi tetap tetap nggak kelihatan. iya. Padahal sudah dioperasi ya. Iya kurang jelas. Tapi sore hari ini apa yang engkong alami? Jelas. Jelas, coba kita tes ya engkong ya. Coba ya, siap ya. Ini berapa engkong? 1, Ini berapa engkong? 5, Ini berapa engkong? 3, Bukan, ini berapa engkong? 2. Ya, lagi engkong ya, siap ya. Ya. Berapa engkong? 1, Ini berapa engkong? 4, Bukan, berapa engkong? 3. Ya, coba lagi engkong ya, sekali lagi ya, kita tes ya. Iya. Sampai betul-betul, nggak apa-apa. Ada proses, ada progres, tapi dengan jarak seperti ini engkong nggak pakai kacamata, sudah sangat baik. Kita coba lagi engkong ya. Ini berapa engkong? 2, Wow. Ini berapa engkong?
3, Yes, ini berapa engkong? 4, Ini berapa engkong? 5. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Engkong, saya berdoa mata yang kanan nggak perlu operasi, Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sehat selalu engkong. Curah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang mendengar beberapa kesaksian ya, tadi Bapak yang maju progres. It's okay. Setiap progres yang baik ya. Sebelumnya lutut beliau sakit dan menjadi lebih baik, jadi lebih enak. Saya bilang ke beliau, pulang coba sehat kesaksian ya. Jadi saya menghargai setiap proses, saya menghargai setiap progres saudara. Baik, seperti biasa, adakah saudara yang tidak maju ke depan atau saudara tadi maju ke depan, saudara tentang dengan sakit, tapi saudara mengalami pertolongan Tuhan dan kesembuhan Tuhan pada sore hari. Boleh bantu saya, boleh kesaksian singkat saja, boleh angkat tangan. Ada yang saudara tidak maju ke depan, tapi saudara mengalami pertolongan Tuhan, atau saudara tadi maju ke depan, dan saudara mengalami sesuatu yang berbeda dari tubuh saudara. Boleh bantu saya angkat tangan? Ada? Ya, enggak apa-apa. Saudara,
Saya percaya namanya proses, saya percaya namanya instan, saya percaya namanya waktu Tuhan, ya. Jadi saya tidak mau mendahului Tuhan. Kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan pasca ibadah ini, saudara tolong disiapkan multimedia nomor HP saya yang merah ya. Yang merah, saudara boleh hubungi nomor saya. Nah ini, tolong multimedia yang merah ya. Nah ini, saudara boleh menghubungi Bapak Gembala di atas nomor beliau dan di bawah nomor saya. Silakan saudara saksikan, ceritakan apa yang saudara alami dan itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum saya tutup sesi ini, saudara saya rindu berdoa buat Anda. Anda gak perlu maju ke depan ya. Saya tergerak pada sore hari ini. Siapa saudara yang tidak maju ke depan? Tapi saudara sebenarnya sedang mengalami problem yang namanya autoimun. Jadi saudara gak maju ke depan, tapi saudara sebenarnya autoimun. Saudara gak perlu maju, gak perlu angkat tangan ya. Tapi saya mau berdoa dari mimbar ini. Saudara boleh doa, saudara gak perlu letakkan tangan di dada saudara, karena nanti langsung ketahuan berarti itu orangnya Anda. Karena saya di atas kan kelihatan. Saudara doa aja, ya. Saya akan berdoa dari mimbar. Ya, khusus yang saudara mengalami diagnosa autoimun. Ya, dan saudara tadi tidak maju ke depan. Tapi saya tahu ada yang saudara tidak maju ke depan, tapi saudara autoimun. Saya doakan dari mimbar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, secara khusus hamba-Mu berdoa untuk beberapa orang ini Tuhan, yang mengalami autoimun. Saya berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Sebab Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu. Kami tidak hidup dari realita, kami hidup oleh iman. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mujizat sudah terjadi. Kami akan mendengar kesaksian, orang-orang ini ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Nah yang saya sudah doakan, nanti saudara boleh bersaksi. Silakan ceritakan, saya percaya Tuhan menjamah Anda dan menyembuhkan Anda. Saya tutup dalam doa sekali lagi. Tuhan Yesus terima kasih. Kami sudah mendengar firman, kami sudah melaksanakan perjamuan yang kudus. Dan kami percaya Tuhan. Sore hari ini setiap kami sudah ditolong Tuhan, sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Roh Kudus, kalau kami salah tegur kami. Roh Kudus, kalau kami salah insyafkan kami, supaya kami kembali ke jalan yang benar. Kalau kami lemah, kuatkan kami. Kalau kami sedih, hibur kami. Hamba-Mu percaya sore hari ini Tuhan, mujizat sudah terjadi di hidup kami. Dan kami percaya firman Tuhan telah dimateraikan. Dan kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.